Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini saya lagi ada di sini di kelenteng ini, namanya Sampan Lo Pangkong. Ini adalah sebuah kelenteng tua yang ada di Jakarta Barat. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, Wihara Dharmakarya Angsapura atau Sampan Lo Pangkong. Alamatnya di Jalan Jembatan Hitam nomor 79 Pekojan, Jakarta Barat. Nah, kalau gitu yuk kita masuk ke dalam ya, kita lihat ada apa. Ini altar pertamanya, altar Tien atau altar Tuhan. Jadi teman-teman kalau mau sembahyang di sini yang belum pernah datang ke sini, ini hionya yang dipasang itu ada 4. Jadi 1 yang besar dan 3 yang kecil. Di kanan kirinya ini tempat untuk taruh lilin, buat pasang lilin gitu. Nah, di kanan kirinya ini altar Dewa Pintu. Seperti biasa kalau di kelenteng, kalau teman-teman pernah datang ke kelenteng itu pasti ada yang altar atau hyolo buat Dewa Pintu. Sesuai namanya, letaknya di kanan kiri pintu masuk. Nah, ini altar dewa tuan rumahnya, namanya Lopan Shense. Ini kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat gitu ya. Ini. Nah, terus di sini kalau teman-teman sembahyang di altar dewa utamanya, jadi hio yang digunakan juga sama dengan hio di yang pertama, yaitu 1 yang hio besar, 3 yang kecil. Lalu kita bergeser ke sisi sebelah kanan, jadi ke altarnya Dewi Kwan Im. Nah, teman-teman kalau mau sembahyang di sini, ini hionya juga 1 yang besar dan 3 yang kecil. Ini altar kelima, altar Tao Tian Zheng Fu Jie Shen Wei, Tan Gong Xian Sheng dan Tu Shan Wang. Ini kalau saya baca dari tulisannya ya. Nah, kalau di sini dan di altar lainnya itu pasang hionya cukup 3 yang kecil. Nah, lalu kita bergeser ke sisi sebelah kiri. Di sini teman-teman bisa lihat ada altar Dewa Kwan Kong. Lalu di sampingnya altar Dewa Kwan Kong ada Dewa Fuluso, Dewa keberuntungan, kemakmuran, dan panjang umur. Ada juga Cai Shen Ye, Dewa rezeki dan keberuntungan. Lalu ada Tai Shang Lao Xun atau Lao Zhe, Maha Guru Tao. Dan ada Fu Te Cheng Shen atau Hok Tek Cheng Sin. Nah, ini altarnya secara keseluruhan. Jadi di sini juga kalau teman-teman mau sembahyang, pasang hionya 3 yang kecil ya. Lalu kita ke sini, ke altar Tuti Pakung atau Tuti Kong. Ini adanya di bawah altar Dewa Utama. Sekarang kita masuk sini. Oh, ini di pinggirnya ada. Kalau jam sih
Di sini altar berikutnya. Altar Buddha. Nah, terus tadi saya sempat diceritain sama salah satu pengurus di wihara ini, Cimelisa, kalau dulu itu sempat viral kejadian orang atau oknum yang jual beli rupang atas nama wihara, tapi ternyata untuk kepentingan pribadi, dan kejadian itu transaksi jual beli itu tidak diketahui oleh pengurus wihara yang lain. Tapi sekarang sudah dipastikan semuanya itu transaksinya maupun oknumnya sudah tidak ada lagi di wihara ini gitu loh. Setelah dari sini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama suhu yang ada di wihara ini. Sekalian pengen tahu sejarahnya kelenteng ini, terus dewa utama kelenteng ini tuh sebenarnya dewa apa sih dan sebagainya. Nah teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran yuk kita sama-sama temuin suhunya. Lebih takut ya. Kok boleh kenalin dulu namanya? Saya Sugiarto Priyo. Sugiarto Priyo. Di sini sebagai Saat ini ketua yayasan. kelenteng ini berdirinya sejak kapan? Diceritakan oleh pendahulu, atau bisa lihat tulisan Mandarin di atas rumah Dewa Lupan, tertulis sih 1842. Mungkin yang 1842 itu adalah dewanya, dudukan patung dewanya, maksud saya dudukan patung dewanya, rumah dewanya, sama bangunan yang dewa itu. Bukan bangunan yang ini ya, kan ada dua aula nih. Nah, ini aula yang dewa itu. Bangunan ini menyusul berikut tanah-tanah sekitar. Banyak orang nanya, siapa sih Dewa Lupan? Padahal kadang-kadang ada kitab suci kecil tuh, Keongkuan Singkik, daftar nama-nama sejid dewa, ada di situ Dewa Lupan. Saya juga nanya siapa sih Dewa Lupan, gak ada yang tahu. Ternyata saya di sini. Dewa Lupan di Indonesia ini setahu saya cuma ada 3. Pinang Siak di sini sama Semarang. Satu lagi di Bandengan belakang itu kelenteng keluarga, tutup. Jadi nggak familiar. Tapi intinya itu adalah dewa kayu, diperlebar dewa orang konstruksi bangunan, tukang-tukang segala macam. Gitu. Terus awal mula berdirinya gimana kok? Dikatakan oleh pendahulu tetap ya. Ya. Jadi dulu Angke ini jalur perdagangan. Mereka naik lewat perahu kecil yaitu sampan. Makanya sebenarnya nama dewa ini adalah Kelenteng Sampan Lupankong. Dulu nama tempat ini itu, bukan Wihara Dhammakarya Sapura, tapi Kelenteng Sampan Lupankong. Lupankong, Engkong gitu ya. Nah, kenapa ada nama sampan? Karena jalur perdagangan Angke ini semua lewat sampan. Dan apa yang didagangin mereka kan campur-campur. Mereka ada beberapa yang mengusaha tukang kayu. Kumpulnya di sini. Kan ini dekat kali kan? Kumpul di sini. Mereka tiba-tiba ada mempunyai kesepakatan, kita bangun tempat ini jadi kelenteng yuk, bahasa seperti itu kan ya. Kelenteng dewa kita nih, dewa kayu. Mereka bawa dari Cungko. Nah, kalau nggak salah si patung bangunnya dari Cungko langsung. Mereka bawa di sini. Terjadilah ya 1842 itu. Sampai saat ini. Nah, saya nggak tahu 1842 setelah itu sampai tahun 67-an saya nggak tahu aktivitas apa yang terjadi di sini. Jadi kegiatan apa yang dilakukan saya kurang tahu, belum pernah mendengar dari 1842 itu sampai sekitar tahun 60-70. Tapi yang saya pernah mendengar adalah sekitar tahun 70, mungkin 80 ya, yang pasti 80-90. Kelenteng ini dipegang oleh satu perkumpulan pengusaha toko emas. Apa hubungannya kayu dengan emas? Perkumpulan dipegang oleh perkumpulan toko-toko emas. Toko-toko emas. Kan dewanya kayu kan? Oh. Logam gitu kan? Nah, mereka bukan melihat itunya. Mereka melihat emas ini zaman dulu katanya
masih ukiran asli, bukan mesin. Ya, jadi memang dewa kayu ini adalah bisa dibilang dewa kayu, dewa kontraktor, dewa fungsi-fungsi, mereka yang menciptakan gergaji, menciptakan rumah, dan kepintaran-kepintaran lainnya di dunia arsitek. Oh, Paham ya? Jadi arsitek kepintaran inilah yang diambil sama pengusaha toko emas untuk bikin ukir-ukir. Gitu. Nah, setelah pengusaha toko emas tahun 90-an begitu, nah, kita masuk di sini saya tahun 97. 99 dan 2000 mengurusi tata cara agama Buddhis Theravada Mahayana di tempat ini untuk mengurusi kebaktian-kebaktian pemuda di sekolahan, salah satu sekolah di Bandengan. Sekarang sudah stop. Jadi saya murni ngurusin dewa dari tahun 2017. Dulu juga ngurus dewa, cuma nggak seintens sekarang. Udah sampai sekarang. ada apa kegiatan apa tahunannya, misalnya Kalau cap dulu- gome atau apa, ada nggak? Kalau dulu yang masih ada anak sekolahan, nggak jauh dari kegiatan ulang tahunnya Dewa Lupan. Oh, kapan itu? Kalau kita ngomong Chinese-nya, Lakbue Capsa, bulan 6 tanggal 13 lunar ya. Dan itu kegiatan utama kita. Tapi setelah pembangunan flyover dan kendala-kendala susah parkir ya kita stop. Jadi ulang tahunnya itu hanya sepintas-sepintas. Setiap tahun adalah sederhana aja. Sampai akhirnya tahun ini teman saya beberapa influencer dan beberapa tiktokers bantu untuk menghebohkan bahasanya ya. Kemarin Sejit lumayan ramai gitu. Dan saat ini nggak ada kebaktian kegiatannya, saya stop. Tapi kegiatan yang di luar itu adalah Sejit, sembahyang arwah Ceng Beng, dan sembahyang arwah bulan 7 Cioko, dan persembahyang Imlek, di mana semua saya broadcast untuk mengikut tangga pasang pelita nih. Gitu. Mau datang silakan, nggak datang silakan. Gitu. Kalau bisa datang, kalau ikut sembahyang arwah ya kan. Kalau enggak ya nggak paksa. Iya deh, oke deh, terima kasih kok waktunya. Saya thank you sudah dibantu. Amin tohut, sehat-sehat semua. Nah, jadi begitu deh tur The Kelenteng kita hari ini. Gimana menurut teman-teman? Ada nggak yang pernah kesini atau yang umat kelenteng sini? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam!